damai sertamu juga, jadilah baik, selamat tinggal. Dan Yesus menyentuh sekilas rambut keriting Nubi dan rambut lurus berkilat Anibe. Ia tersenyum pada si laki-laki dan pergi. Sebentar kemudian mereka memasuki Askelon sepanjang jalanan berobor ganda, yang langsung menuju pusat kota. Kota merupakan imitasi Romawi, dengan air-air mancur dan kolam-kolam, alun-alun dengan gaya forum, menara-menara sepanjang tembok dan nama Herodes di mana-mana, yang jelas sudah ditempatkan olehnya guna memuji dirinya sendiri sebab penduduk Askelon tidak mengeluhkannya. Kota sibuk dan menjadi lebih sibuk dengan berlalunya waktu dan orang mendatangi pusatnya, yang luas dan berudara segar, dengan lautan sebagai latar belakangnya yang cemerlang bak sebuah batu turkois yang dilingkupi karang merah muda dari rumah-rumah pedesaan di pesisir pantai yang terhampar di jorokan dalam dari pesisir. Daripada teluk itu sungguh merupakan suatu lengkungan yang sesungguhnya, suatu bagian dari sebuah lingkaran yang dijadikan berona sangat merah muda pucat oleh berkas matahari. Marilah kita membagi diri menjadi 4 kelompok. Aku akan pergi, bukan, aku akan membiarkanmu pergi. Lalu aku akan menentukan pilihanku. Pergilah, sesudah pukul 9 kita akan bertemu di gerbang di mana kita datang. Jadilah bijak dan sabar. Dan Yesus menyaksikan mereka pergi dan tinggal sendirian bersama Yudas Iskariot yang sudah menyatakan bahwa dia tidak akan memberikan apapun kepada orang-orang di sini sebab mereka lebih buruk dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi ketika Yudas mendengar bahwa Yesus ingin berjalan-jalan dalam keheningan, dia berubah pikiran dan berkata, "Apakah engkau keberatan sendirian? Aku akan pergi bersama Matius, Yakobus dan Andreas sebab mereka adalah yang paling kurang cakap. Kau boleh pergi, selamat tinggal." Dan Yesus seorang diri, berkelana menyusuri kota, seorang yang tampaknya bukan siapa-siapa di tengah orang banyak yang sibuk yang tidak mempedulikannya. Hanya 2 atau 3 anak melihat padanya penuh ingin tahu dan seorang perempuan berpakaian norak nekat datang menghampirinya dengan senyum menggoda. Namun Yesus menatap padanya dengan sangat tajam hingga perempuan itu menjadi merah padam, mengarahkan matanya ke bawah dan pergi. Di pojok perempuan itu berbalik kembali, dan sebab seorang laki-laki yang menyaksikan peristiwa itu mencemoohkannya secara menyakitkan, menertawakan kekalahannya, dia membungkus diri dalam mantolnya dan berlari pergi. Anak-anak, sebaliknya, berjalan sekeliling Yesus, menatap padanya dan tersenyum membalas senyumnya. Seorang anak yang lebih berani dari yang lain-lainnya bertanya, "Siapakah engkau?" "Yesus," ia menjawab sembari membelainya. "Apakah yang engkau lakukan?" "Aku sedang menunggu beberapa teman. Dari Askelon, bukan, dari negeriku dan dari Yudea." "Apakah engkau kaya?" "Aku kaya. Ayahku punya rumah yang indah dan dia membuat karpet di rumah. Datang dan lihatlah, tidak jauh dari sini." Dan Yesus pergi bersama si anak dan mereka memasuki sebuah jalanan panjang di bawah atap yang melengkung, yang seperti jalanan dengan naungan di atasnya. Di ujung jalan mereka melihat sekilas lautan, yang sangat cemerlang di bawah sinar matahari dan tampak bahkan terlebih hidup dalam temaram cahaya jalanan beratap. Mereka bertemu dengan seorang gadis kecil yang kurus kering, dia sedang menangis. "Itu Dina, dia miskin, engkau tahu. Ibuku memberinya makan. Ibunya tidak dapat lagi bekerja. Ayahnya mati di lautan dalam suatu badai sementara berlayar dari Gaza ke pelabuhan Sungai Besar untuk membawa barang-barang ke sana dan untuk mengambil barang-barang. Dan sebab barang-barang itu milik ayahku dan ayah Dina adalah salah seorang pelaut kami, ibuku yang sekarang mengurus mereka. Tetapi ada begitu banyak mereka yang ditinggalkan tanpa ayah seperti itu. Bagaimanakah pendapatmu? Pastilah sangat mengerikan menjadi anak-anak yatim piatu dan orang-orang miskin. Ini rumahku, jangan katakan pada ibuku kalau tadi aku ada di jalanan. Aku seharusnya berada di sekolah. Tapi aku dikeluarkan sebab aku membuat teman-temanku tertawa dengan ini." Dan dia menarik keluar dari pakaiannya sebuah boneka ukiran kayu, yang dibuat dari sebilah kayu tipis, yang sungguh sangat kocak, dengan dagunya yang licin dan hidungnya yang sangat aneh. Bibir Yesus bergetar seolah ia nyaris tersenyum.
Tetapi ia mengendalikan diri dan berkata, "Itu bukan guru sekolahmu, kan? Atau seorang sana? Itu tidak benar, bukan? Ini adalah kepala sinagoga bangsa Yahudi. Dia tua dan jelek dan kami biasa mengolok-oloknya. Itu juga tidak benar. Dia tentunya jauh lebih tua darimu dan... Oh, dia sangat tua. Dia nyaris bongkok dan buta, tapi dia begitu jelek rupanya. Itu bukan salahku, kalau dia begitu jelek, bukan. Tapi kau salah memperolok seorang tua. Kau akan jelek juga, apabila kau tua, sebab kau akan bongkok karena usia, kau akan botak, nyaris buta, kau akan butuh tongkat untuk berjalan, wajahmu akan menjadi seperti itu. Jadi, akankah kau senang jika seorang anak nakal mengolok-olokmu? Dan mengapa kau harus membuat marah gurumu dan mengganggu teman-temanmu? Itu tidak benar. Jika ayahmu tahu, dia akan menghukummu dan ibumu akan sedih. Aku tidak akan mengatakan apapun pada mereka. Tapi kau harus memberiku dua hal dengan segera. Janjimu bahwa kau tidak akan lagi melakukan olok-olok macam itu dan boneka itu. Siapa yang membuatnya? Aku, Tuhan, kata anak yang malu itu, yang sekarang sadar akan betapa serius kelakuan buruknya. Dan dia melanjutkan, aku sangat suka mengukir kayu. Kadang aku mengukir bunga-bunga atau binatang-binatang yang ada di karpet. Engkau tahu, naga, sphinx dan binatang-binatang lain. Kau dapat melakukannya. Ada begitu banyak hal indah di bumi. Jadi maukah kau berjanji dan maukah kau memberikan boneka itu padaku? Jika tidak, kita bukan lagi teman. Aku akan menyimpannya sebagai souvenir dan aku akan berdoa untukmu. Siapa namamu? Alexander. Dan apakah yang akan engkau berikan padaku? Yesus tersipu. Ia selalu punya sangat sedikit, tetapi ia ingat bahwa ia punya sebuah gesper indah pada kerah salah satu jubahnya. Ia mencarinya dalam tas kainnya, menemukannya, melepaskannya dan memberikannya kepada si anak. Dan sekarang marilah kita pergi. Tapi ingat, bahkan meski aku pergi, aku tetap akan tahu semuanya. Dan jika aku tahu bahwa kau nakal, aku akan kembali ke sini dan mengatakan semuanya pada ibumu. Perjanjian disepakati. Mereka memasuki rumah. Di balik aula terdapat sebuah halaman luas yang pada ketiga sisinya ada ruangan-ruangan besar dengan peralatan-peralatan tenun. Pelayan perempuan yang membuka pintu tercengang melihat si anak datang bersama seorang asing dan memberitahukannya kepada nyonya rumah, seorang perempuan berperawakan tinggi yang kelihatan baik yang segera datang dengan bertanya, "Tetapi apakah putraku berlaku tidak baik?" "Bukan begitu, perempuan. Dia membawaku kemari untuk melihat tenunanmu. Aku seorang asing. Apakah engkau ingin membeli?" "Tidak, aku tidak punya uang. Tetapi aku punya teman-teman yang suka barang-barang indah dan mereka punya uang." Perempuan itu menatap penuh ingin tahu pada laki-laki yang dengan begitu terus terang mengakui bahwa ia miskin dan dia berkata, "Aku pikir engkau seorang kaya. Perilaku dan penampilanmu seperti seorang tuan. Sebaliknya aku hanyalah seorang rabi Galilea, Yesus, orang Nazaret. Kami menjalankan bisnis dan kami bukannya berprasangka buruk. Mari dan lihatlah." Dan dia membawanya untuk melihat-lihat tenunannya di mana para perempuan muda sedang bekerja di bawah bimbingannya. Permadaninya sungguh tak ternilai, baik sehubungan dengan desain maupun warnanya, tebal, lembut dan tampak seperti bedeng-bedeng bunga yang sedang mekar atau kaleidoskop batu-batu berharga.